Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Teknologi Pembelajaran akan membahas materi tentang prinsip dasar desain pesan. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yohana Karatu dengan NIM A40122126. Perkenalkan, nama saya Diryanti Manganjo dengan NIM A40122128. Perkenalkan, nama saya Nur Aifa dengan NIM A40122139. Perkenalkan, nama saya Kadek Arya dengan NIM A40122146. Oke guys, kita mulai saja ya. Halo, sudah siapkah kamu belajar? Topik kita saat ini adalah tentang desain pesan. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu, setelah menyaksikan video ini teman-teman diharapkan mampu memahami konsep tentang desain pesan dalam belajar dan pembelajaran. Ayo kita mulai dengan mengetahui apa itu pesan. Pesan atau message secara tradisional berupa tanda atau pola yang digunakan untuk komunikasi antara pengirim dan penerima. Fleming and Levy tahun 1993 membatasi pesan ke dalam pola sinyal atau simbol yang memodifikasi perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor. Apa itu desain? Herbert Simon dalam Dictionary tahun 2006 mengatakan desain sebagai proses pemecahan masalah. Tujuan sebuah desain adalah untuk mencapai solusi terbaik dalam memecahkan masalah dengan memanfaatkan informasi yang tersedia. Desain pada dasarnya adalah proses yang bersifat linear, diawali dengan penentuan kebutuhan, kemudian mengembangkan rencana untuk merespon kebutuhan, dan selanjutnya rancangan tersebut diuji cobakan dan akhirnya dilakukan proses evaluasi untuk menentukan hasil tentang efektivitas desain yang telah disusun. Selanjutnya, mari kita bahas apa itu desain pesan. Konsep desain pesan merupakan kombinasi dari 4 unsur, yaitu pesan, desain, belajar dan pembelajaran, dan yang terakhir media. Karakteristik desain pesan adalah desain harus bersifat spesifik, baik dalam medianya maupun dalam tugas belajarnya. Wah, bagaimana maksudnya? Jadi begini, misalnya media yang digunakan bersifat statis atau dinamis, seperti foto, video, film, atau grafik komputer. Dan tugas belajarnya apakah melibatkan pembentukan konsep atau sikap, keterampilan, atau strategi belajar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang desain pesan untuk belajar dan pembelajaran. Apa sih bedanya? Secara umum bedanya adalah desain pesan dalam pembelajaran berkaitan dengan berbagai faktor eksternal pelajar. Selanjutnya, desain pesan untuk belajar berhadapan dengan strategi yang digunakan untuk mengaktifkan faktor internal dalam diri pelajar agar proses belajar bisa berlangsung. Duh, bingung ya? Mari kita buat lebih jelas. Desain pesan untuk pembelajaran melibatkan perencanaan untuk manipulasi format fisik dari pesan yang akan disampaikan dalam pembelajaran seperti mendesain teks, mendesain tampilan, dan mendesain video. Nah, desain pesan dalam belajar melibatkan perencanaan komposisi induktif dari pesan yang dapat mempengaruhi pelajar untuk mengerti dan memahami pesan yang disampaikan. Contoh dari desain pesan belajar yaitu mengembangkan strategi belajar dan membuat komunikasi pembelajaran yang berstruktur. Posisi desain pesan dalam komunikasi. Desain pesan terletak pada encoding saat kita melakukan komunikasi dalam pembelajaran. Hubungan desain pesan dengan persepsi. Untuk menyediakan kondisi belajar yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran, maka bahan pengajaran yang berupa pesan-pesan pembelajaran harus dirancang sebaik-baiknya dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam pengetahuan tentang proses belajar.
Hal itu mendukung kesamaan persepsi dari informasi yang diterima peserta didik. Itulah konsep sederhana dari desain pesan yang biasanya digunakan dalam menyusun sebuah pembelajaran.